Kota Manado menjadi salah satu kota atau daerah yang memiliki bukti baru adanya transmisi lokal. COVID-19 adalah nama penyakit yang sudah diresmikan oleh WHO sebagai Badan Kesehatan Dunia dan memberikan nama yaitu Coronavirus 19 yang dulunya adalah nCoV-19 dan penyebabnya adalah virus satu jenis corona yang akhirnya diberi nama SARS-CoV-2. SARS yang artinya sindrom akut respiratory. SARS dari gejala yang serius untuk paru-paru yang disebabkan oleh CoV-2 dan CoV-2 adalah coronavirus yang kedua. Karena yang pertama yaitu SARS yang biasa. Virus ini dikabarkan muncul di negeri tirai bambu, tepatnya di kota Wuhan, China. Setelah beberapa negara mengkonfirmasi adanya penyakit COVID-19, tepatnya tanggal 2 Maret 2020, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengumumkan negara Indonesia pertama kalinya terkonfirmasi positif COVID-19. Setelah beberapa hari negara Indonesia mengkonfirmasi adanya coronavirus 19, tepatnya tanggal 15 Maret 2020, Provinsi Sulawesi Utara dikabarkan adanya pasien yang terkonfirmasi positif setelah melakukan perjalanan ke luar negeri dan merupakan kasus ke-58 di Indonesia. Saya mahasiswa dari Universitas Samratulangi, Manado, akan membagikan cerita dalam masa pandemi yang telah berlangsung kurang lebih 7 bulan. Waktu sangat begitu cepat, tak terasa 7 bulan kita hidup dalam masa pandemi ini. Kicauan burung bangunkan pagi, tanda sang mentari memulai hari. Sudah menjadi rutinitas setiap hari, saya harus bangun pagi. Diawali dengan menyiram bunga, merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan selepas bangun pagi. Karena dengan melihat bunga di pagi hari, membuat saya semangat mengerjakan tugas setiap harinya. Di samping itu, saya harus membantu orang tua ke kebun, di mana di masa pandemi ini, keluarga saya banyak mengkonsumsi hasil pangan yang ditanam sendiri. Tujuannya selain hidup sehat, saya juga bisa belajar menanam dan merawat tanaman di kebun sendiri. Ditambah juga, orang tua mengajarkan untuk selalu hidup hemat agar dalam masa pandemi ini kebutuhan boleh tercukupi. Selalu mencuci tangan dan pakai sabun sebelum dan sesudah makan ataupun bepergian di tempat umum. Menggunakan 6 langkah yang telah dipelajari. Tetap mengutamakan Tuhan sekalipun banyak pekerjaan yang harus dibuat, karena tanpa Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tak lupa tugas utama sebagai mahasiswa tingkat akhir, setiap harinya saya menyempatkan waktu untuk berkonsultasi dengan dosen pembimbing dan membuat skripsi saya. Tiba waktunya yang paling dinantikan adalah quality time bersama keluarga, di mana saya dan mama selalu menyempatkan waktu untuk masak bersama, makan bersama, dan bercerita sejenak tentang kegiatan yang telah dilakukan. Hal ini yang membuat saya senang bisa saling bertukar pikiran dan tertawa bersama. Keluar dari rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, tetap social distancing, physical distancing, membawa hand sanitizer di saat keluar dari rumah, dan mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Walaupun dalam pandemi COVID-19, saya menyediakan waktu berkumpul dengan teman-teman, tetapi saat berkumpul bersama teman-teman ataupun orang yang tidak kita kenal, kita harus tetap jaga jarak. Selalu mengonsumsi suplemen atau vitamin untuk menambah daya tahan tubuh, menghindari bersentuhan dengan benda yang banyak disentuh,
seperti gagang pintu, agar mencegah masker tidak didaur ulang. Gunting masker baru dibuang. Dalam menangani kasus COVID-19 ini, yang menjadi garda terdepan adalah para dokter dan tenaga medis. Namun, untuk mengatasi permasalahan yang terjadi saat ini, harus ada kerjasama dari semua elemen masyarakat, termasuk generasi muda. Generasi muda sangat diharapkan bisa berperan sebagai agent of change. Maka, disinilah peran generasi muda sebagai sosok yang muda, dinamis, penuh energi, dan optimis. Diharapkan untuk menjadi agen perubahan yang bergerak dan berusaha untuk ikut membantu pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Salah satunya dengan tetap di rumah saja. Tapi ingat, walau di rumah saja, jangan lupa untuk memanfaatkan lingkungan sekitar. Seperti apa? Membuat hal-hal yang bersifat positif. Misalnya, kita memanfaatkan lahan kosong di sekitaran rumah kita atau membantu orang tua ke kebun. Dari beberapa kegiatan tersebut, kita sudah bisa membantu pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan ke depan.